Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita sore hari ini. Di awal bulan Desember, tanggal 6 Desember tahun 2020. Di akhir bulan di tahun 2020 ini, di penghujung tahun, kita kembali masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Terlebih sore hari ini kita akan menerima perjamuan suci, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat kembali akan pengorbanannya yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita masih ada sebagaimana kita ada di dalam Dia di penghujung tahun 2020 ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita terima perjamuan suci sore hari ini. Kita angkat pujian sejauh timur, dari barat Engkau membuang dosaku. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Haleluya. Amin. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Lagi katakan, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Haleluya. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini kalau kita mau sadari akan keberadaan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi yang ada, tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Tuhan. Kita semua berbuat dosa, banyak pelanggaran, banyak kesalahan yang kita buat. Tetapi pujian ini katakan, Allah yang begitu besar kasih dan kemurahannya dalam hidup kita, yang begitu luar biasa kasihnya dalam hidup kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Dia tidak memperhitungkan seberapa banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kita buat.
sore hari ini Dia begitu baik, memberikan kesempatan kepada kita, melayakkan kita kembali untuk kita boleh menghampiri Dia, untuk kita boleh bertemu dengan Dia, untuk kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Mari dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita nyatakan di hadapan Dia sore hari ini. Benar Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa luar biasa pengorbanan-Mu bagi kami semua. Sadari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan-Nya luar biasa. Kita angkat pujian ini lagi terus sambil kita menyembah Dia, dan kita menyadari siapa kita. Kalau bukan karena Dia, kita tidak bisa ada saat ini. Haleluya, 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 amin. Angkat pujian ini kali lagi, katakan sejauh timur dari barat. Sadari akan kasih-Nya, sadari akan kemurahan-Nya yang besar sore hari ini. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Amin, amin, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku lagi. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina kami Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih ya Tuhan, haleluya. Ku berterima kasih
pengampunan yang Kau beri. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunan yang Kau beri. Haleluya, amin, haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya, 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 amin. Amin, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pengampunan yang Kau beri itu yang memulihkan kami Tuhan. Kau tidak memandang hina kami, walaupun banyak pelanggaran, walaupun banyak dosa-dosa yang kami buat Tuhan. Sore hari ini Engkau tidak melihat kesalahan kami, Engkau tidak melihat pelanggaran kami. Engkau melihat kami Tuhan, pribadi-pribadi yang ada Bapa, pribadi-pribadi yang mau datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk berdiri di hadapan-Mu sore hari ini. Dengan begitu banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, Kau layakkan kami kembali sore hari ini untuk kami menghadap hadirat-Mu, menghampiri Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami sore hari ini. Engkau hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah sidang jemaat pribadi lepas pribadi yang ada. Kau hadir di tempat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas ruang, tempat, waktu Tuhan. Kau sanggup bekerja buat kami semua sore hari ini lewat ibadah kami, lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin kami semua, Kau berkati kami semua, Kau berkuasa atas ibadah kami sore hari ini. Dan sore hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ketika Dia menyerahkan dirinya buat kita semua, Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita, menebus hidup kita, mengangkat kita dari rumput dosa. Mari kita nyatakan di hadapan Dia bahwa Dialah segalanya bagi kehidupan kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita semua. Nyatakan di hadapan Dia, benar Tuhan, Kau segalanya. Tidak ada yang dapat mengalahkan Engkau. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Amin. 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 Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Lagi dialah segalanya, amin. Dialah segalanya, Dia bagiku, amin. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, amin. Dicicip air madu yang manis. Lagi dialah segalanya, dialah segalanya, Dia baik.
Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Amin. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. 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 Haleluya, haleluya. Ketika kita menjadikan Dialah segalanya, kita akan lebih dari pemenang. Kita mau bersorak karena kita sudah dimenangkan, bahkan lebih dari pemenang ketika Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Haleluya, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa
dari pemenang. Haleluya. Mari ketika kita dijadikan lebih dari pemenang, kita mau percaya kepada Dia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu memulihkan dan memberkati kita saat kita beriman dan percaya penuh kepada Dia. Haleluya. Maka kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita siapkan kehidupan kita. Kita angkat pujian, aku percaya tiada yang seperti Engkau. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Haleluya. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh
percaya Tuhan Kau sanggup memulihkan kami. Kami percaya Tuhan Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, yang begitu luar biasanya kemurahan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mencintai kami, Engkau yang tidak pandang siapa kami, tetapi dengan kasih-Mu yang besar Engkau sudah mengangkat kami. Bahkan Engkau memulihkan dan memberkati kehidupan kami semua Tuhan, umat-umat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk kami tetap percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup dan mampu memulihkan dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan sore hari ini itu boleh menyenangkan hati Engkau. Karena ini kami berikan dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami berikan hanya untuk Engkau. Kami berikan Tuhan hanya untuk Engkau Allah yang luar biasa kasih dan pengorbanannya dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami berikan selain kami persembahkan pujian kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau tolong kami semua pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan. Berikan kepada kami hati-hati yang mau terbuka untuk firman-Mu, hati-hati yang mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Biar hati kami sore hari ini menjadi tanah-tanah hati yang baik. Firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh tumbuh subur dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak lalu begitu saja, tetapi ada tinggal dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, pribadi lepas pribadi yang ada, berkati kami semua. Kami boleh dibaharui kembali oleh kebenaran-Mu. Kami boleh kembali dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya urapan kuasa-Mu bekerja atas kehidupan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biar apa yang disampaikan Kau sendiri yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu bersuara buat kami semua sore hari ini. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk kami semua Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan. Apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, teruslah Engkau bekerja buat kami yang ada di tempat ini, buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, buat umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Lewat pemberitaan firman-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dan suara-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020, kita masih dipersempatkan Tuhan untuk ibadah. Sekali lagi meskipun secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di antara kita. Amin Bapak Ibu ya. Tidak terasa sekarang sudah masuk ke minggu pertama Desember, bulan Natal ya, bulan Natal ya, tidak seperti tahun-tahun lalu di mana kita sudah sibuk mempersiapkan Natal. Sebagian saudara kita bisa merayakan Natal, tapi banyak di antara kita yang tidak bisa merayakan Natal secara fisik, secara tradisi yang kita punya. Tetapi kita percaya bahwa Natal bukanlah persoalan kita merayakan tradisi, tetapi kita merayakan kehadiran Tuhan, kehadiran Kristus bagi kita. Apa yang Allah siapkan bagi kita melalui Kristus Yesus, supaya kita mengalami pengubahan hidup, mengalami kembali kepada kodrat semula, yaitu kodrat ilahi yang seperti Tuhan rancang, yang Allah rancang di dalam hidup kita. Nah,
Sore hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Makna Natal bagi kita bahwa Kristus itu bagi kita. Kristus bagi kita. Mari sama-sama kita baca dulu satu ayat di dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca Bapak Ibu di tempat masing-masing. Pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Kita bersyukur bahwa tidak ada tanggal yang dipastikan oleh Alkitab kapan Tuhan Yesus lahir. Ya, sehingga kata hari ini pada saat itu disebutkan oleh malaikat, itu menjadi sesuatu yang present, yang tetap bisa kita rasakan bahkan sampai sekarang. Ya, memang ayat ini, memang perkataan ini disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala di padang. Ada waktu yang secara kronologis memang ada. Tetapi dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kepentingan dari malaikat menyampaikan berita bahwa hadir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ya. Kristus Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Natal adalah momentum kehadiran Kristus bagi manusia. Satu kurios, ya, momentum bagi manusia untuk bisa menikmati lawatan Allah. Dan ini akan menjadi sebuah rangkaian dari rencana penebusan manusia dari dosa. Yohanes 3:16 katakan, barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal ini menandai bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Allah, kembali kepada apa yang dirancangkan oleh Allah. Nah, kalau kita belajar dari Injil Lukas tadi, ya, kehadiran Kristus dinyatakan oleh malaikat secara jelas. Secara jelas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas. Arahnya kepada siapa? Tempatnya di mana? Ya. Dasar hukumnya juga ada. Kalau saya katakan dasar hukum, dari mana kok bisa bilang dasar hukum? Di kota Daud. Ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Kejelasan berita tentang kehadiran Kristus bagi manusia, bagi saudara dan saya, ini juga menjadi berita yang jelas, berita yang pasti sampai kepada saat ini. Sebagaimana gembala-gembala di padang, ya, diarahkan supaya mereka bisa bertemu dengan Kristus oleh malaikat. Buat apa berita dari malaikat kalau gembalanya, orang-orang itu yang mendengarkan berita itu tidak sampai bertemu dengan Sang Juru Selamat?
Demikian juga berita tentang Natal, berita Natal bagi kita sekarang haruslah menjadi berita yang jelas sehingga saudara dan saya di zaman ini pun tetap bisa bertemu dengan Kristus Tuhan yang hadir bagi kita. Dengan kata lain, kita yang mendengar berita Natal, berita keselamatan, harus jelas mengenali kemana kita pergi dan siapa yang harus kita jumpai sebagai juru selamat itu. Karena Kristus diberikan bagi kita, maka kita juga harus bisa melihat, menatap, dan bertemu dengan Kristus. Namun kita bisa lihat, Bapak Ibu, bahwa tidak sedikit orang ya, yang beragama Kristen. Saya katakan beragama. Persoalannya kan adalah bahwa mereka agama ini adalah suatu tatanan yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kekristenan bukanlah tatanan yang dibuat oleh manusia, tetapi kekristenan adalah gaya hidup akibat mengikuti Kristus. Nah, banyak orang yang berpikir karena dia sudah beragama Kristen, sudah dibaptis, sudah melayani, lantas dia merasa bahwa dia sudah selamat karena Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya. Tetapi ketika kita tidak mengenal secara jelas, sehingga kita juga tidak tahu dengan jelas siapa yang kita ikuti. Apakah Kristus yang lahir di kota Daud itu, ataukah Kristus yang kita pikirkan? Sekali lagi saya katakan, saya ulangi, kita harus membuat ketegasan apakah Kristus yang kita ikuti adalah Kristus yang disampaikan oleh malaikat lahir di kota Daud, ataukah Kristus yang kita pikirkan, oh Kristus itu seperti ini, Kristus itu seperti itu. Hal ini nampak dari banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang beragama Kristus, ya. Mereka terima Kristus demi kebutuhan jasmani. Demi kebutuhan jasmani. Kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya untuk kepentingan jasmani, maka kita sudah meleset dari berita yang disampaikan malaikat bahwa dia datang sebagai Juru Selamat yang akan menebus manusia dari dosa. Datang kepada Kristus dalam urusan kebutuhan jasmani, kita sudah meleset dari berita Natal. Kita bisa bayangkan bahwa gembala-gembala di padang diberitakan oleh malaikat, hari ini telah lahir Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Dapat apa dia? Kalau dia mendatangi bayi Yesus di dalam palungan dibungkus dengan kain lampin,
Ya, dapat apa? Tentunya bukan hal jasmani, tetapi bahwa ada misi, ada maksud dan rencana Tuhan yang mereka tangkap. Dan ini akan sangat menjadi berbeda ketika orang tidak mengenali siapa yang diberitakan itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, beragama Kristen, tetapi kita harus terus-menerus menguji pengenalan kita kepada Kristus, sehingga berita Natal tahun ini, ya, walaupun mungkin kita tidak merayakannya seperti semewah, menarik yang lalu-lalu, tetapi kita punya pengalaman Natal yang sesungguhnya di dalam diri kita masing-masing. Sama-sama kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita menerima berita Natal, maka kita harus mengerti bahwa yang diberitakan Natal itu adalah hadirnya Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengenalan kita kepada Dia akan mendorong kita melakukan apa yang sesuai dengan yang Dia inginkan, dan memperlakukan Dia sebagaimana layaknya dan sebagaimana kodratnya Dia. Nah, yang kita baca tadi adalah bahwa Kristus dicatat oleh Rasul Yohanes, ya, dicatat oleh Rasul Yohanes. Yohanes ini sebelum menjadi murid Yesus, dia adalah murid Yohanes Pembaptis. Dia berkata bahwa firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tahu bahwa firman ini merujuk kepada Yesus Kristus. Menunjuk kepada pribadi Kristus, Sang Mesias, yang lahir di kota Daud itu. Yang pertama kita harus pahami bahwa ketika kita menerima berita Natal, bahwa yang hadir ini, yang diberikan Allah bagi kita ini adalah, Dia adalah firman. Firman. Sejak semula firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman adalah Allah. Inisiatif keselamatan bagi manusia di dalam kekristenan bukanlah usaha manusia untuk menyenangkan hati Allah, untuk membujuk supaya Dia tidak marah, membujuk supaya Dia mengasihani kita. Bukan, tetapi upaya penyelamatan manusia datangnya dari Allah sendiri. Dia datang kepada kita karena Dia tahu kita tidak bisa menjangkau Dia. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang sudah jadi dari segala yang dijadikan. Kita tidak sedang membahas tentang Tritunggal, ya. Tetapi yang kita harus pahami bahwa Sang Juru Selamat adalah Allah.
Yang mau menyelamatkan manusia adalah Allah. Jadi kita harus memandang atau memahami Natal ini sebagai belas kasihan Allah, kemurahan hati Allah yang turun, yang merendahkan dirinya untuk melihat kepada kita. Sama seperti kalau orang dewasa kalau mau melihat anak kecil, ya, dia akan menunduk seperti ini supaya anak itu tidak terlalu jauh melihat ke atas. Allah tahu kita tidak sanggup, sehingga Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Kristus adalah Allah. Kristus adalah Allah. Jadi ketika kita menerima Kristus, kita tidak sedang menerima sesuatu yang sifatnya lahiriah, tetapi kita melihat dan memandang itu sebagai jangkauan dari Allah, uluran tangan Allah untuk menjangkau kita. Natal berbicara tentang lawatan Allah kepada saudara dan saya. Sehingga mungkin kita tidak merayakan Natal dengan banyak kemegahan, banyak gemerlap, banyak hal-hal jasmani, tetapi kita harus mengalami lawatan Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, kalau hari ini juga kita mengalami lawatan Allah dan Natal itu terjadi di dalam diri kita, kita sedang menerima uluran tangan dari Allah kepada kita. Kristus adalah Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-14 di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus jadi manusia, Allah menjadi manusia. Ini bukan berubah wujud, bukan, tetapi dia harus masuk ke dalam kehidupan manusia, atau kita mengenalnya sebagai inkarnasi, bukan reinkarnasi, tapi inkarnasi. Dia harus menjadi manusia, bukan berubah bentuk, ya. Artinya dia merasakan apa yang manusia rasakan. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena kalau Allah, ya, sebagai Allah lalu menghapuskan dosa manusia, dia akan melanggar prinsip keadilannya. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia. Ya, menjadi manusia, kata diam di antara kita, artinya dia hidup di tengah-tengah manusia, di mana dia juga bisa merasakan, dia bisa mengalami persoalan-persoalan yang manusia rasakan. Sehingga kita bisa mengingat bahwa sebetulnya yang dia tanggung adalah luka kita, yang dia tanggung itu adalah dosa kita, yang dia tanggung adalah sakitnya kita. Ya, ini adalah sebuah pengalaman empati yang luar biasa dari Allah kepada manusia. Saya menggambarkan begini, bahwa Allah mengerti apa yang kita rasakan. Kita juga bisa mengerti apa yang orang rasakan,
tetapi tidak sungguh-sungguh merasakan apa yang dialami sebelum kita menjadi dia. Ya, kalau kita lihat orang dipukul cepat, kita bisa rasakan, oh sakit. Tetapi akan berbeda rasanya kalau kita yang betul-betul dicambuk, disakiti. Itu sebabnya Allah menjadi manusia supaya dalam diri manusia yang dibuat, dirancang serupa dan segambar dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Karena tidak ada satupun manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan kehendak Allah dalam kapasitas sebagai rupa dan gambar Allah itu. Bagaimana mengembalikan manusia ini kepada rencana Allah? Maka butuh pribadi, butuh satu manusia yang memenuhi semua tuntutan, semua hukum-hukum Allah. Itu sebabnya Yesus Kristus dikatakan dia tidak seperti imam-imam di kemah suci yang membawa korban sekali setahun dan juga harus menyucikan dirinya sendiri dulu, tetapi dia menjadi penyuci bagi seluruh umat manusia sekali sampai selama-lamanya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Mungkin kita berkata bahwa Rasul Yohanes memang melihat secara fisik pribadi Kristus yang dia lihat kemuliaannya. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa orang-orang di zaman Yohanes juga tidak melihat kemuliaan itu. Itu sebabnya mereka menyalibkan Yesus. Siapa yang bisa melihat kemuliaannya? Ya orang-orang yang memang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa Yesus pernah menjadi manusia dan dia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dia merasakan sakit saudara dan saya. Dia merasakan kelemahan saudara dan saya. Dia bisa mengerti betapa hidup saudara dan saya itu terancam oleh kematian, kebinasaan. Tetapi ketika kita sudah terima dia, kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki sebuah peluang untuk melihat kemuliaannya seperti yang Yohanes alami. Jadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau kita memang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengalami Natal di mana Yesus Kristus hadir bagi kita, Dia ada bagi kita, apakah kita melihat kemuliaannya dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya secara pribadi? Kalau kita melihat kemuliaan Yesus, tentunya sikap kita kepada Yesus juga berbeda, Bapak Ibu. Ya. Tentunya berbeda. Sebagai gambaran, saya kasih contoh misalnya begini. Tahun 2013 itu 7 tahun yang lalu saya berpikir saya sudah melayani Tuhan. Karena saya pergi ke mana-mana begitu ya, melayani Tuhan. Sampai akhirnya saya melihat atau bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dari
tempat-tempat yang pelosok, ya. Ada pendeta dari Kepulauan Ambon sana. Jadi kalau dia mau ke tempat pelayanan itu, dia harus naik kapal sampan apa perahu boat begitu. Lalu ketika sudah sampai dia harus jalan lagi 8 jam. Sehingga ketika saya bertemu dengan mereka, saya berpikir, oh hangus. Saya merasa bahwa pelayanan saya yang selama ini saya lakukan, yang saya pikir sudah pelayanan, itu saya pikir itu hangus hanya melihat pelayanan mereka. Ya. Ada peribahasa katakan seperti katak dalam tempurung. Nah, kalau kita tidak pernah terbuka, tidak pernah melihat sesuatu yang hebat, maka kita pikir kita hebat. Seperti itulah saya. Kalau kita pernah mengalami atau berjumpa, melihat, menyaksikan kemuliaan Kristus, tentunya kita akan melihat diri kita betapa kita itu sangat-sangat rendah. Dan ini akan terpancar dari bagaimana kita hidup. Kita akan berpikir, oh selama ini saya pikir saya begini, ternyata belum. Kenapa? Mungkin karena kita tidak pernah mengalami atau melihat kemuliaan Kristus. Ya. Oh dia Allah, enggak, ini Kristus sebagai manusia. Dia mengalami kemuliaan. Kenapa? Karena dia menjaga hidupnya sebagai manusia. Dia taat kepada Bapa. Kalau kita mengalami atau kita menyaksikan kemuliaan Kristus yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita pribadi, atau kita menyaksikan itu di dalam kehidupan orang lain dinyatakan, maka tentu itu akan berpengaruh kepada sikap hidup kita kepada Kristus, kepada diri kita juga. Yang ketiga, kita harus mengenali Kristus. Yohanes 1, masih tetap di Yohanes 1. Di ayat yang ke-29 dikatakan di situ, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes memberikan kesaksian ketika Yesus datang. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba berbicara tentang korban penghapus dosa, dan Yesus menjadi korban penghapus dosa sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Jadi Kristus datang, kita mengalami Natal, Allah memberikan Kristus bagi kita. Dia datang untuk menghapus dosa. Kita harus bedakan, Yesus datang untuk menghapus dosa, bukan menghapus hutang kita dari warung, bukan. Bukan untuk menghapus aib kita, karena kita mungkin melakukan kesalahan. Bukan. Menghapus dosa. Jadi kalau kita berbicara tentang penghapusan dosa, ini mutlak berbicara tentang hubungan Allah dengan kita. Ya. Tuhan Yesus tegas sekali berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Apalah gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang, dia mau menghapus dosa dari kita, supaya diri kita yang berlumuran dosa ini dibersihkan, dibasuh. Ya. Dibasuh.
Yesus datang bukan menghapus kemiskinan. Bukan. Kalau untuk kita bisa memuliakan Tuhan, kemiskinan kita juga tersentuh, iya, itu jadi. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus datang, masalah saya selesai. Tidak. Ya. Tidak. Kita berdoa supaya COVID hilang. Oh, Yesus datang untuk menghapus dosa manusia, Bapak Ibu, bukan untuk menghapus penyakit. Oh, ada ayatnya. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Yang disembuhkan itu bukan penyakit fisik. Ya. Kita lihat bahwa Rasul Paulus, ya, ada yang menafsirkan bahwa duri dalam dagingnya itu adalah matanya yang sakit atau apalah segala macam. Tetapi yang kita tahu bersama bahwa ada kemungkinan Rasul Paulus itu matanya sakit katarak. Yang pada zaman itu memang belum ada pengobatan secara medis. Nah, jadi kalau Rasul Paulus waktu dia dieksekusi mati, matanya masih katarak, Tuhan tidak sembuhkan kataraknya. Tidak. Ya. Yang disembuhkan adalah karakter kita. Karakter kita yang disembuhkan. Ya. Oh, penyakit juga, ya memang tidak salah, penyakit juga bisa disembuhkan. Tetapi bukan itu intinya. Intinya Tuhan Yesus datang mau menghapus dosa manusia supaya kita bersih, suci, murni lagi kembali kepada Allah. Ya. Sebetulnya masa pandemi ini mengajarkan kita bahwa sebetulnya sakit penyakit itu kan karena ulah manusia, ya. Luar biasa sekali sebetulnya Tuhan menciptakan tubuh kita ini dengan alarm-alarm tertentu yang menyatakan bahwa kita ini sudah melakukan kejahatan kepada tubuh kita sehingga kita bisa sakit. Ya, orang yang rajin olahraga, makan yang sehat, yang istirahat cukup, yang bersih, bebas dari COVID. Ya. Bebas dari COVID. Nah, ini bicara karakter. Jadi kalau orang-orang yang karakternya sehat di hadapan Tuhan, tentunya ini akan berpengaruh kepada gaya hidupnya. Ya, gaya hidupnya. Jadi tidak heran orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu pasti akan merambat atau diikuti oleh keadaan tubuhnya. Ya, Allah bekerja melalui roh. Yang diperbaiki rohnya dulu. Rohnya baik, jiwanya baik. Jiwanya baik itu akan mempengaruhi tubuh fisiknya. Ya. Coba deh Bapak Ibu banyak rajin berdoa, rajin puasa, tetapi jiwamu tidak tenang, fisikmu juga pasti akan rontok. Ya. Fisikmu pasti akan rontok. Ini akan mengikuti. Nah, ya. Jadi kalau untuk kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita. Ya, jangan hidup sembarangan. Lalu berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, enak banget. Kristus datang untuk menghapus dosa saudara dan saya. Orang yang sudah dihapus dosanya, dia akan
berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. 3 hal yang kita lihat ketika Kristus datang, ya, dia adalah Allah, dia adalah manusia, dan dia adalah penghapus, atau dia datang menghapus dosa manusia. Dari ketiga hal ini kita bisa melihat dan kita bisa bersikap yang semestinya ketika kita berkata, ya Tuhan Yesus jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Kita memperlakukan dia sebagai Allah. Kita sadar bahwa Allah ada. Ya. Lalu yang kedua, kita juga akan menyadari bahwa dia juga pernah jadi manusia. Dia juga merasakan kesakitan kita. Jadi jangan lebay, kita tidak harus merasa seorang diri, dan kita harus berani menyatakan diri saya harus hidup berbeda dari dunia. Dan yang ketiga, ketika kita terima Yesus, kita harus sadar bahwa dia datang menghapus dosa saya. Penghargaan kita kepada apa yang dilakukan Kristus adalah saya tetap menjaga diri saya bersih dari dosa. Kalau ini kita sadari, maka ketika kita merayakan Natal, kita akan mensyukuri kehadiran dia di dalam hidup saya, di dalam hidup kita. Tidak sedikit Natal dilakukan hanya untuk merayakan, tapi tidak tahu apa yang dirayakan. Yang dirayakan adalah karena kita punya Natal. Ya, itu sebabnya rumah-rumah dihias. Ya, tidak salah juga dihias. Gereja dihias, ada pohon Natal tinggi, lampu-lampu segala macam. Ya. Seolah-olah menggambarkan bahwa dunia ini sudah berubah karena Tuhan Yesus datang. Tetapi kita masih lihat bahwa perlakuan kita, apa yang kita lakukan sebagai manusia, dan bagaimana kita bersikap kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, itu tidak tersentuh. Mari kita rayakan Natal. Mari kita rayakan Natal dengan segala sukacita, tetapi dengan tidak melupakan bahwa dia datang sebagai Allah, dia datang menjelma sebagai manusia supaya kita juga punya teladan, dan dia datang menghapus dosa kita. Pahami ini sehingga kita mengenal siapa yang datang. Kita tidak sedang menantikan Yesus, tidak menantikan Natal yang jadi Sinterklas yang bawa hadiah. Ya, walaupun mungkin Sinterklas digambarkan sebagai hadiah yang diberikan kepada kita, tetapi kita tidak bisa berkata bahwa Yesus datang untuk memberikan hadiah secara lahiriah. Haleluya. Mari kita ubah pandangan kita tentang Natal ini, ya, supaya kita bisa melihat esensi dari Natal yang sebenarnya, kehadiran Kristus yang sebenarnya bagi saudara dan saya adalah untuk mengubah, adalah untuk menyentuh harkat, derajat, martabat kita sebagai gambar dan rupa Allah itu. Bukan untuk memberikan sukacita secara lahiriah. Puji Tuhan kalau Tuhan izinkan kita alami sukacita yang secara lahiriah, ya, makan enak lah. Tapi kita harus menyadari bahwa dia datang dalam maksud dan tujuan pemenuhan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya, yang nantinya berjalan terus. Natal satu paket dengan kematian Kristus di kayu salib sebagai korban penghapus dosa dunia itu. Dan
sore hari ini kita akan nikmati perjamuan asa yang kudus, ya. Pengenalan kita kepada Kristus itu akan mengubah cara penerimaan kita kepada Dia, mengubah pengalaman pribadi kita dengan Dia. Sehingga saya percaya ketika kita nanti mengambil roti dan anggur, kita juga akan memandang itu dengan cara yang berbeda. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita berharap dengan makan roti sakit saya sembuh, dengan meminum anggur maka tubuh saya disegarkan. Ubah itu dengan persekutuan dan tubuh dan darah Kristus. Ketika kita memberitakan kematian Dia, ya, yang kita nikmati Natal itu dan lalu kemudian Dia mati, kita sedang menghayati bahwa kita sedang diangkat oleh Allah, diubahkan oleh Allah. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan perjamuan kudus pada saat malam ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, ya, memberikan satu cara pandang yang baru, cara pandang yang benar kepada kehadiran Kristus bagi kita. Mari kita mau ambil perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah dipersiapkan, sama-sama kita angkat di kedua belah tangan kita. Kita akan berdoa bagi roti dan anggur ini. Bapa yang baik, roti anggur ini adalah perlambang tubuh dan darah Kristus, anak-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk menghapus dosa kami. Layakan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roti kita angkat tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan. Tubuh Yesus dihancurkan untuk kita, agar kita menjadi sembuh di hadapan Tuhan. Apakah engkau percaya roti ini melambangkan tubuh Kristus? Jika engkau percaya, mari kita makan dengan iman bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan kita angkat tinggi di atas kepala kita, mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kristus hadir. Kristus ada bagi kita supaya kita mengalami pengubahan hidup melalui kematian dan kebangkitannya. Kita juga
dipulihkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka engkau percaya cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah menghapuskan dosa dunia, dosa hidupmu, dosa seluruh umat manusia. Jika engkau percaya, mari kita minum cawan ini dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat Natal. Terima kasih buat rancangan-Mu yang ajaib. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat penebusan dosa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Ketika Engkau hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami mengenali Engkau, kami mengenali maksud-Mu, kami mengenali tujuan Yesus, tujuan Kristus, tujuan Allah di dalam hidup saya, hidup kami semuanya. Sehingga kami tidak lagi mengharapkan sesuatu yang bukan, yang tidak membawa kami dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak lagi mengharapkan apa yang tidak membuat kami sama seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Engkau melawati anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan kami diubahkan. Kami memiliki kehidupan yang benar di hadapan, dan itu bisa menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi lawati umat-umat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi. Persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi, biarlah mereka bisa hadapi dengan benar, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pemahaman, pengertian, kebenaran dari Tuhan, sehingga mereka kuat karena mereka mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami dalam keadaan yang banyak persoalan menjelang pilkada di berbagai kota, di berbagai kabupaten. Tuhan kiranya menolong segala damai sejahtera Allah kiranya melingkupi bangsa negara kami ini. Berkati pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, menteri-menteri, bahkan kepala-kepala daerah, sampai kepada RW RT. Tuhan melawati mereka, memberkati mereka, aparat keamanan, tentara, TNI, Polri. Tuhan memberkati, bahkan seluruh orang-orang semua yang mungkin mengharapkan kekacauan. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, berikan hati yang teduh sehingga mereka boleh merasakan, boleh memikirkan apa yang baik yang Tuhan berikan di hati mereka. Terima kasih Bapak, berkati tetangga-tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang kami semuanya. Pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kehidupan umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga, masa depan mereka semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya kami mau sudahi ibadah kami pada sore hari ini dengan segala ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran kami. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami berdoa. Sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Sama-sama kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.